Bapak penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Farika Daniar. Saya adalah salah satu peserta uji kinerja praktek pembelajaran dari Prodi Seni, Broadcasting, dan Film Universitas Negeri Jakarta dalam program PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya di mata pelajaran Tata Artistik kelas 11 Produksi Siaran Program Televisi SMK Al-Amanah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dengan kompetensi dasar menerapkan penataan properti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya, meskipun kita masih terbatas. Jadi kelas ini dibagi dua ya. Yang ini sesi pertama pagi-pagi, nanti ada sesi yang keduanya siang gitu ya. Pembelajaran pada hari ini, hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. 11 PSPT SMK Al-Amanah. Bisa, semangat, Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Silakan, biasanya berdoa dipimpin oleh siapa? Gita. Silakan Gita. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan cek dulu nih kehadiran kalian di sesi ini. Ya, Alif pada? Alisa, Aulia, Diska, Eliana, Gita, ya ada Gita ya, Rahadian, Rahma, Rizal, Rosi, Sarah, Yusuf. Semuanya sudah ya untuk sesi ini. Alhamdulillah, berarti untuk sesi pertama ini semuanya hadir ya, alhamdulillah ya. Minggu kemarin di pelajaran tata artistik kalian belajar mengenai apa? Oke, kalian belajar mengenai dasar-dasar dari properti itu apa ya? Hari ini kita akan belajar mengenai penataan properti ya. Setelah minggu kemarin kalian juga membahas sebelum properti itu bagaimana ada sebuah set gitu ya. Harus bagaimana sih kita membangun sebuah set, kemudian dan sekarang sudah ada setnya, sudah dibangun tuh tempatnya, dan kita harus apa? Menatanya harus bagaimana ya, propertinya, barang-barangnya harus bagaimana gitu. Kompetensi dasarnya hari ini kita akan belajar menerapkan penataan properti ya, kemudian melakukan penataan properti. Nah, di sini bisa kalian lihat indikator pencapaian kompetensinya. Kalian nanti setelah belajar ini dapat menguraikan definisi penataan properti untuk program non-drama, untuk IPK-nya ya. Kemudian menganalisis jenis-jenis penataan properti untuk program televisi. Kemudian menganalisis langkah-langkah penataan properti dan
mendesain penataan properti untuk program televisi atau non-drama. Jadi kita hari ini akan fokus dulu nih membahasnya untuk program televisi. Karena kalau kita di PSPT nanti akan belajar mengenai program-program di TV dan juga ada untuk film ya. Nanti itu beda lagi pembahasannya. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Setelah menggali informasi, kalian nanti akan dapat menguraikan definisi dari penataan properti ini. Tuh, untuk program televisi. Kemudian setelah menggali informasi, kalian mampu menganalisis jenis-jenis penataan properti. Kemudian kalian mampu menganalisis langkah-langkah penataan properti. Dan yang terakhir, kalian nanti akan dapat mendesain ya penataan properti ini, begitu ya. Oke, Ibu akan menyampaikan manfaat dari pembelajaran ini ya. Manfaatnya kita belajar penataan properti itu untuk apa, Bu? Yang pertama, untuk kehidupan kalian ya. Coba, menurut kalian penting gak sih kita itu bisa menata sesuatu aja dalam kehidupan kita? Penting gak? Penting. Contoh yang pertama, kita itu harus bisa menata minimal itu yang di dekat dengan kita, kamar kita. Kalau kita tidak belajar menata ya, nanti kamar kita berantakan, rumah kita berantakan. Minimal dengan kalian sudah belajar mengenai penataan properti, kamar kalian nanti sudah bisa disusun rapi. Itu untuk kehidupan kita, minimal untuk kamar, untuk rumah. Kemudian di sekolah, bagaimana kalian bisa menata ruangan ini dengan baik? Itu penataan properti gitu. Kemudian nanti di masyarakat, ketika kalian misalkan menjadi panitia Agustusan, bisa. Kalian menjadi ikatan remaja masjid misalkan, itu juga bisa dilakukan ketika ada acara, kalian sudah paham gitu ya. Bagaimana ya ini masa sih mau ada pengajian, kursi misalkan Pak Ustadz disimpan di tengah-tengah kayak tumpeng, kan nggak mungkin gitu ya. Kalau kalian sudah belajar mengenai penataan properti, nanti kalian akan sesuaikan seperti itu. Kemudian di industri, ketika kalian sudah memahami mengenai materi ini, nanti kalian bekerja. Kita kan tidak tahu nanti di tempat kerja kalian ditempatkan di bagian mana. Kalau kalian ditempatkan di bagian tata artistik, berarti kalian sudah paham mengenai penataan properti. Itu manfaat pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah acara Ini Talk Show. Di acara ini, terdapat properti. Kira-kira menurut kalian, properti apa saja yang ada dalam program acara Ini Talk Show? Ada sofa, Ya? Ada apa lagi? Meja? Lampu? Ini? Kemudian? Apa lagi? Ayo. Ada lagi yang bisa menjawab? Bagus. Rosi. Ada yang mau jawab lagi? Silakan Alif. Poster? Di sini? Oke, ada pajangan. Ada figura. Oke, bagus. Nah, ini dilihat ya, diperhatikan baik-baik gambarnya. Boleh kalian beberapa detik memperhatikan gambar ini, karena nanti kalian harus mengisi LKPD. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan dulu nih tentang properti. Apa itu properti? Ya, menurut Hans Revo Joang, properti adalah benda-benda atau barang yang ada dan masuk ke dalam frame, baik yang digunakan oleh pemain maupun yang merupakan hiasan set. Ayo, ingat ya. Properti yang masuk ke dalam layar selayaknya mampu menunjang adegan yang terjadi. Kira-kira sudah ada bayangan berarti yang tadi. Paham sampai sini? Oke, kalau paham, kalau sudah mengerti, Ibu lanjut. Di sini ada jenis-jenis properti. Nih ya, yang pertama ada stack property. Apa nih? Yang termasuk ke dalam stack property adalah berbagai macam furniture, mebeler, dan properti yang dibuat untuk fungsi tertentu.
Jadi contohnya nih, berarti tadi dalam acara ini talk show, ada nggak yang termasuk jenis stake property? Ada ya, yang tadi settingannya ada sofa seperti itu termasuknya ke stake property. Kemudian setting untuk di ruang tamu pada duduk. Kemudian ada set dressing. Kalian tahu nggak ini? Film apa? Film hantu. Ya, ini set dressing adalah faktor utama dalam menentukan gaya dan karakter dari sebuah set. Kalau kalian melihat foto ini atau gambar ini nanti atau video ini, kira-kira pemikiran kalian ini tertujunya kemana? Film apa? Menggambarkan apa? Horor. Kayak menakutkan. Tahu dari mana bahwa itu film horor? Seram kesannya. Ininya juga sudah lapuk gini ya. Kemudian ini, nah ini namanya set dressing. Jadi faktor utama dalam menentukan gaya dan karakter dari sebuah set. Kemudian selanjutnya adalah hand property. Hand property terdiri dari beragam barang yang berinteraksi dengan pemain saat program atau adegan berlangsung. Jadi kalau tadi Sule memegang mikrofon, termasuknya ke dalam properti apa itu? Stake property, set atau hand? Nah, berarti apapun nanti yang berinteraksi langsung dengan para pemain dinamakan hand. Kayak misalkan kalau di acara itu juga ada pemainnya yang minum cangkir, itu hand property bukan? Ya, itu hand property ya. Jadi cangkirnya atau makanan yang dia pegang ataupun apa benda-benda yang dia pegang itu adalah hand property. Dari tiga ini sudah paham? Oke, pinter, hebat ya. Kemudian yang terakhir ada main property nih. Main property itu adalah properti yang tidak dapat dipindah-pindah dengan mudah. Nah, contohnya adalah ini. Ini kan dibuat juga nih, ya ada tangga. Tangga ini pastinya dibuatnya tidak mudah seperti kursi-kursi ini untuk dipindahkan, ya kan? Makanya dia termasuk ke dalam jenis main property. Jadi tadi ada 4 ya. Yang pertama itu ada apa? Stake property. Yang keduanya ada? Ketiga ada? Yang keempatnya ada? Oke, itu. Sekarang kita akan lanjut ke langkah-langkah penataan properti ketika praproduksi. Kenapa? Karena ada praproduksi, ada produksi, dan juga pasca produksi. Ini kita akan bahas mengenai langkah-langkah penataan properti untuk di praproduksi. Yang pertama adalah mempelajari naskah. Naskahnya dulu dipelajari. Jadi ceritanya nih ya, mindsetnya itu kalian saat ini kalian sebagai tim dari tata artistik. Berarti saya harus bagaimana nih? Yang pertama, kalian harus mempelajari naskah. Ini dalam acara apa? Naskahnya bagaimana gitu ya. Kemudian kalian harus membuat bedah naskah, membuat daftar kebutuhan. Yang ketiga, membuat gambar, mencari referensi ya. Mencari referensi itu contoh kalian akan membuat sebuah program nih. Sekarang kita praktek. Bu, saya maunya tentang misalkan kalian ingin talk show-nya tentang hewan, reptil misalkan. Nanti kan kalian harus berpikir tuh, properti apa saja yang harus ada misalkan. Apakah saya harus semuanya membeli? Atau misalkan saya dengan barang yang sudah ada. Nah itu nanti kalian di sini bisa membuat gambar, kalau misalkan kalian ingin membuat background-nya gitu ya. Kemudian mencari referensi, melakukan pertemuan dengan seluruh divisi untuk persamaan persepsi. Karena paling penting itu dalam sebuah tim adalah kesamaan persepsi gitu. Kemudian yang kelima ada hunting kebutuhan properti. Kemudian yang keenamnya ada pengajuan kebutuhan biaya artistik, persiapan. Kemudian ada labeling properti.
kemudian ada syuting dan evaluasi. Labeling itu seperti apa? Contohnya, ketika kalian menjadi tim tata artistik, ada barang-barang yang kalian pinjam misalkan, atau ini untuk pemain yang mana gitu ya, bajunya dan lain sebagainya. Ini properti harus disimpan di mana? Itu harus ada labeling. Jadi biar nanti tidak tertukar atau hilang gitu. Itu menjadi tanggung jawab kalian semua, gitu ya. Langkah-langkah dalam praproduksi gimana, paham? Oke, kalau paham kita lanjut ya. Yang pertama, Bu, bagaimana nih Bu? Kita mau praktek untuk penataan properti. Yang pertama itu harus kalian perhatikan nih ya, pertimbangan ruang gerak. Kayak gimana? Contoh, misalkan kalian di atas kita mau syuting nih acara program talk show. Nah, kalian menyusunnya seperti apa? Jangan sampai meja atau kursinya ini terlalu berdekatan sehingga susah ruang gerak si presenter. Contoh presenter mau ngegeser sedikit langsung ngegubrag, kan kasihan ya gitu. Kemudian presenter mau berdiri, mejanya juga jatuh. Jangan sampai seperti itu yang salah siapa? Penata artistiknya. Kenapa? Karena tidak memperhatikan ruang gerak. Yang keduanya adalah keseimbangan penempatan properti. Contohnya seimbang bagaimana? Ini di sini. Ada kanan, ada kiri misalkan ya mejanya. Nah, di kanan disimpan apa propertinya? Jangan sampai di kanan penuh, di kirinya kosong gitu. Berarti itu tidak Nah, itu diperhatikan kanan kirinya, keseimbangannya. Jadi nanti saat di shoot ya oleh kameramennya itu di in frame-nya itu bagus, sudah seimbang gitu. Kemudian yang ketiga adalah kesatuan dengan acara ya, naskah gitu. Jangan sampai misalkan ini kita berbicara tentang reptil misalkan, tapi hiasan yang kita simpan di sini adalah helm. Menurut kalian nyambung nggak? Apakah nanti reptil misalkan ular piton menggunakan helm? Enggak kan ya. Jadi di sini harus ada kesatuan antara program acara ini dengan properti yang kita siapkan. Sampai sini paham ya? Kemudian pewarnaan seperti apa? Nih, di sini ada pewarnaan. Jadi jangan sampai ketika kalian sedang menata properti ya, kemudian misalkan ini taplak ya, taplak berwarna putih, dindingnya berwarna putih, jadi warnanya hampir mirip bias. Silakan kalian di sini gunakanlah warna-warna yang memang tidak sama dengan dindingnya, atau taplak berwarna putih, kalian nyimpen frame di sininya berwarna putih, itu kan tidak terlihat ya. Nah gitu, itu tidak sama. Nah berarti kalian di sini harus memperhatikan juga mengenai pewarnaan. Dan yang terakhir yang paling penting nih, apalagi buat kita sebagai siswa atau pemula di dalam mengonsep sebuah acara, kemudian tentang properti, itu adalah hemat dan mengasah kreativitas. Jangan segala rupa misalkan Bu beli saja, beli. Tapi kalau misalkan itu memang bisa dibuat ya, untuk acara ini kita buat. Bu ini menggunakan bahan yang sudah ada, itu bisa digunakan juga gitu. Paham ya? Nih jadi ada 5 langkah. Pertama, apa tadi? Pertimbangkan ruang gerak. Kedua, ketiga, dan keempatnya, kelima. Oke, pinter. Nah, seperti itu ya materinya. Jadi simpulannya adalah nih, properti adalah benda-benda atau frame, nih simpulannya ya. Tuh ya, ini dari simpulannya silakan bisa kalian baca. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, kita akan membuat kelompok ya. Silakan kelompoknya. Ini ya, ini kelompok 1 saja biar cepat. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Bisa bantu Ibu tolong diberikan ya. Ini ambil satu-satu ini silahkan ya. Ini untuk modul dan ini untuk LKPD-nya. Oke ya.
silakan kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Ya, ini kan di sana ada 2 tugas ya. Yang pertama ada tugas individu, silakan itu dituliskan. Tadi ada properti apa saja dalam tayangan atau gambar tadi di InnoTalk Show. Kemudian yang kedua adalah kalian harus membuat sebuah konsep ya. Itu konsepnya apa? Konsepnya adalah kalian harus membuat kegiatan atau program acara televisi talk show, temanya bebas. Tergantung kalian ingin tema apa, kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Kemudian nanti dituliskan di sana properti apa saja yang kalian butuhkan. Itu propertinya mau membeli atau misalkan kalian kreatif akan membuat apa, itu silakan didiskusikan dengan temannya. Ya. Mulai waktunya dari sekarang ya. Ibu kasih waktunya coba tidak lama. Silakan. Langsung dikerjakan yang kelompok saja dulu ya. Silakan berdiskusi. Nanti kalian siapa yang ingin kalian undang, kemudian dituliskan propertinya apa. Berarti nanti konsepannya di dalam set itu harus ada apa aja kan propertinya. Contoh misalkan backgroundnya tentang bola bisa jadi gitu ya. Ya. Kalau misalkan gitar yang kayak gitu tuh maksudnya ke stick property. Apa gitar? Ya gitar, drum, Hand property. hand property. Oh bukan stick property. Kan nanti kalau gitar dipakai kan? Oh iya. Oke, waktunya Ibu hitung mundur ya, tinggal 10 detik lagi ya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ya, silakan. Boleh, mau dari kelompok mana dulu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Oke, kelompok 1 dulu ya. Jadi berurutan, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil Diskusi? Nama acaranya adalah Time. Tema yang kami angkat yaitu student talent dengan mengundang siswa-siswa yang berbakat. Siswa yang berbakat ya. Selain propertinya, di sini kita akan ada yang sofa, meja, vas bunga, lampu tumbler, terus hiasan daun sama hiasan dinding. Jadi seperti di ruang tamu itu. Baik, ayo yang lainnya diperhatikan. Nanti kalian harus memberikan masukan atau misalkan itu tidak cocok atau tidak setuju silahkan ya. Dilanjut silahkan. Di acara ini nanti akan ada bandnya. Jadi yang properti yang menggunakan adalah gitar, drum, mikrofon, viola, dan juga bola. Oke. Sudah selesai? Baik, itu jadi nanti coba nih. Jadi kelompok 1 itu akan mengadakan acara apa? Oke. Jadi mengundang siapa? Orang-orang berprestasi. Bagaimana menurut kalian tadi kelompok 1 mempresentasikan untuk stake propertinya seperti itu, properti-properti. Kemudian untuk apa tadi set dressingnya sudah disampaikan juga ya. Kemudian tadi untuk hand propertinya juga sudah disampaikan. Apakah ada masukan dari kelompok lain? Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 ya. Nanti konsepannya lebih dimatangkan lagi ya. Nanti kita akan praktek. Silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 mengambil konsep tentang smart bola. Propertinya adalah spek propertinya dibuat seperti lapangan.
jersey atau kaos bola. Propertinya bola, main propertinya gawang. Narasumbernya pemain bola yang populer. Oke. Nama acaranya itu adalah Tajonggol. Tajonggol gitu. Oke, siap. Hiasan di dindingnya seperti poster dan foto-foto pemain bola. Oke, sip, bagus. Nanti lebih dimatangkan lagi dan mudah-mudahan terrealisasi nanti ya acaranya untuk nanti kita praktek ya di pertemuan selanjutnya gitu. Ada masukan dari kelompok lain tambahan? Tidak cukup. Kenapa tidak mau memberikan masukan? Tidak apa-apa padahal ya. Memberikan masukan gratis ya. Ya, terima kasih ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Jadi kita mau bikin acara talk show kayak parenting gitu. Yang diundangnya kayak ibu yang menginspirasi sama anaknya, gimana cara belajar yang baik di masa pandemi atau yang lain-lain. Dan ini ada propertinya Dari spek propertinya yaitu furnitur rumah tangga seperti sofa, kursi, ruang keluarga. Dan juga untuk set dressingnya ada boneka, pas bunga, lampu tidur. Lampu tidur. Oke. yang lucu-lucu. Oke. Jadi siap. Jadi tadi nama acaranya apa? Me and Mama. Me and Mama. Jadi program acara ibu dan anak gitu ya dari kelompok 3 ini. Program acara ibu dan anak mungkin nanti motivasi mengenai pembelajaran harus seperti apa, bagaimana support orang tua begitu. Kemudian propertinya tadi Ada sofa. sofa. Jadi bentuknya settingnya itu seperti di ruang keluarga. Ada sofa seperti itu ya. Jadi apa? Ada apa lagi tadi? Ada hiasan dindingnya? Foto keluarga seperti itu ya. Itu lebih dimatangkan lagi. Jadi nanti ada apa saja di dalamnya biar nanti ada apa ya? Nggak banyak oh ya ini kurang gitu ya. Jadi dikonsepkan dari sekarang. Itu untuk nanti proyek selanjutnya. Begitu ya. Itu untuk nanti kita dipraktek. Baik. Ada tambahan dari kalian? Tidak ada, berarti tadi kelompok 1 berencana akan membuat apa? Student talent ya. Jadi talk show-nya itu mengenai siswa-siswa yang berprestasi atau memiliki keunggulan seperti itu ya. Untuk yang kelompok 2 akan membuat acara sepak bola Tajonggol kayak gitu ya. Itu acaranya sepak bola dengan propertinya yang nanti akan disiapkan, dan kelompok 3 akan membuat acara talk show-nya ibu dan anak mengenai motivasi pembelajaran seperti itu ya. Bagus, luar biasa sekali konsep-konsep kalian. Mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan dan terutama itu dalam satu tim harus bekerja sama ya. Kalian harus bekerja keras juga, jangan nanti sampai ada yang males. Oke, karena barusan sudah kalian mengerjakan tugas kelompok, silakan kalian kerjakan dulu latihannya di sana yang sudah Ibu bagikan di link. Ibu sudah membagikan di grup ya, ada link untuk tugasnya yang harus kalian isi. Linknya di handphone kalian ya, link. Silahkan. Waktu mengisinya tidak lama. Silahkan kalau yang sudah selesai dikirim ya. Sudah? Baik, sudah ya. Kita cek dulu. Coba kita tampilkan nilainya ya. Oh, nilainya. Ada yang nilai 100. Ada yang nilai 80. Ada yang nilai 60 dan ada yang nilai 20. Ada juga yang belum berhasil ya. Kalian belum berhasil untuk mengklik ya. Nah, ini berarti dari yang barusan itu kita harus evaluasi. Yang masih nilainya tadi di bawah KKM berarti harus belajar lagi di pelajaran ini ya. Jadi materinya ketika Ibu menerangkan itu, ditangkap gitu ya, seperti itu ya. Kemudian kita nanti akan ada latihan soal lagi, begitu ya. Yang nilainya sudah bagus,
Luar biasa sekali, alhamdulillah buat kalian semua ya. Coba ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada hari ini gitu ya. Silakan, Rosi, biasanya kita belajar apa hari ini, Rosi? Silakan. Jadi pada hari ini kita belajar tentang penataan properti. Tadi yang seperti Ibu jelaskan, properti adalah benda-benda atau barang-barang yang masuk dalam sebuah frame, baik yang digunakan dalam main maupun hiasan tertentu. Nah, dalam penataan ini juga terdapat beberapa properti, diantaranya ada set properti, stake property, set dressing, dan hand property. Di sini juga Ibu tadi sudah menjelaskan tentang langkah penataan properti dalam praproduksi. Yang diantaranya kita harus mempelajari naskah, yang kedua harus membuat bedah naskah dan daftar kebutuhan, yang ketiga kita membuat gambar atau mencari referensi, yang keempat melakukan pertemuan dengan seluruh divisi untuk persamaan persepsi, yang kelima hunting kebutuhan properti, yang keenam pengajuan biaya, yang ketujuh persiapan, yang kedelapan labeling, yang kesembilan kita syuting, dan yang kesepuluh kita evaluasi. Nah, dalam penataan properti untuk program talk show juga kita harus memperlihatkan pertimbangan, keseimbangan, kesatuan, hemat, dan juga pewarnaan. Oke, luar biasa sekali ya. Berarti itu tepuk tangan dulu dong buat Rosi itu bisa menyimpulkan. Baik, bagus sekali ya. Kalian ada yang mau ditanyakan dulu? Takutnya kita ditutup nih pembelajaran, tapi ada yang masih belum paham. Ada yang mau tanyakan dulu, Yusuf? Ya, oke. Kalau tidak berarti nanti dipelajari lagi ya. Jangan mudah putus asa, Bu saya sekarang nilainya kecil nih, saya jadi malas belajar. Jangan sampai seperti itu. Tidak apa-apa, tapi kamu harus terus belajar lagi, harus rajin belajar lagi, dibaca lagi aja materinya ya. Ibu sudah menyampaikan materinya, kalau nanti kalian lupa-lupa, itu silakan dipelajari lagi. Nanti karena kita juga akan ada UAS ya, itu untuk materi penataan properti di pelajaran tata artistik hari ini ya. Untuk menutup jumpa kita hari ini, Ibu punya sedikit motivasi buat kalian ya. Sebagai tim tata artistik kita perlu pandai dalam menata properti untuk sebuah adegan atau sebuah program. Tapi yang paling penting di dalam kehidupan secara pribadi, kita perlu menata hidup kita ya. Kita perlu menata hidup kita menjadi lebih baik ya. Jadi untuk menata hidup kita itu harus bagaimana? Belajar dari hal yang terkecil, belajar dari hal yang termudah untuk sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu masa depan kalian semuanya ya. Tepuk tangan dulu buat kalian semuanya untuk hari ini, telah semangat. Jadi yang paling penting kita harus bisa menata diri kita untuk masa depan kita semuanya ya. Baik, untuk menutup juga jumpa kita di hari ini ya. Nanti kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh KM-nya seperti biasa. Tapi Ibu ingatkan tadi ya, yang nilainya kecil kan itu silahkan kalian belajar lagi. Yang sudah bagus kalian juga harus terus tambah rajin lagi. Minggu depan ya, setelah nanti kita akan mencoba praktek untuk kegiatan yang tadi sudah kalian konsep. Nanti kita akan maju lagi nih materinya mengenai penataan cahaya untuk tata artistik. Karena di tata artistik juga perlu itu cahaya. Tapi itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tuh ya. Silahkan ditutup dengan doa oleh siapa? Gita ya. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya di jalannya, tetap jaga kesehatan dan salam untuk orang tua kalian semua di rumah. Terima kasih, hati-hati di jalan ya. Ya, sok, makasih, terima kasih.
Sekian video pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.